Dalam diamnya, bunga forget-me-not mekar dengan warna biru lembut yang nyaris seperti serpihan langit jatuh ke bumi. Kecil, rapuh, namun menyimpan arti yang tak bisa dianggap ringan. Namanya sendiri adalah sebuah bisikan yang penuh harap, jangan lupakan aku. Bunga ini seolah menjadi perwujudan dari kenangan yang enggan memudar. Ia adalah simbol cinta yang tak terhapus oleh jarak, oleh waktu, atau bahkan oleh kematian. Dalam tiap kelopaknya tersembunyi doa diam-diam seseorang agar tetap diingat, agar perasaannya tak dilupakan, agar kehadirannya tetap terasa meski tak lagi ada di sisi. Forget Me Not bukanlah bunga yang mencolok, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak berteriak, hanya hadir dalam keheningan dengan makna yang dalam. Ia seperti kenangan, tak selalu terlihat, namun tak pernah benar-benar hilang. Dalam mitos lama diceritakan seorang ksatria memetik bunga ini untuk kekasihnya di tepi sungai. Saat arus menyeret tubuhnya, bunga itu terlepas dari tangannya, dan dengan napas terakhirnya ia berseru, "Forget me not." Sejak saat itu, bunga ini tak hanya menjadi lambang cinta, tapi juga pengorban, kehilangan, dan ikatan abadi yang tak terputus oleh dunia. Secara spiritual, bunga ini dipercaya sebagai jembatan antara jiwa dan kenangan. Ia mengingatkan manusia akan siapa yang pernah mereka cintai, apa yang pernah mereka perjuangkan, dan bagian dari diri mereka yang tak boleh hilang. Forget Me Not adalah bunga bagi mereka yang tidak ingin dilupakan, bukan karena keangkuhan, tetapi karena cinta yang begitu dalam, yang ingin tetap hidup dalam ingatan orang lain, bahkan ketika suara dan wajah mereka telah menghilang dari dunia. Di balik kelopak mungil berwarna biru yang tenang, bunga Forget Me Not menyimpan jejak panjang dari sejarah, mitos, dan kerinduan manusia yang lintas zaman. Asal-usul bunga ini tak tercatat dalam lembaran sejarah seperti tokoh besar atau peperangan agung. Ia lebih seperti bisikan yang berhembus dari negeri-negeri tua, dari tepian sungai di Jerman abad pertengahan, dari dongeng rakyat yang disampaikan lisan, dan dalam cerita-cerita itulah bunga ini memperoleh namanya, bukan dari ilmu botani, melainkan dari rasa. Asal dan penyebaran. Bunga Forget Me Not atau Myosotis berasal dari kawasan Eropa dan Asia Barat, tumbuh liar di dataran basah, lembah pegunungan, dan tepi sungai yang sunyi. Dari wilayah Jermane, Inggris, Prancis, hingga ke Alpen Swiss, bunga ini telah lama dikenal sebagai bagian dari flora alami. Namun lebih dari itu, ia hidup dalam ingatan budaya. Namanya dalam berbagai bahasa selalu membawa makna yang mirip. Dalam bahasa Jerman, Vergiss mich nicht. Dalam bahasa Prancis, Ne m'oubliez pas. Dalam bahasa Inggris, Forget Me Not. Nama-nama ini bukan sekadar sebutan, melainkan seruan lembut dari masa lalu. Ia bukan bunga yang diberi nama karena rupa, tetapi karena cerita. Mitos Ksatria dan Sungai. Mitos paling terkenal berasal dari Jerman, bercerita tentang seorang ksatria dan kekasihnya yang berjalan di sepanjang sungai yang deras. Di tepian itu, ia melihat bunga biru kecil tumbuh di antara batu dan rerumputan. Ingin memetiknya sebagai hadiah terakhir sebelum mereka berpisah, sang ksatria melangkah terlalu dekat ke tepi dan terjatuh ke dalam arus. Saat tubuhnya terbawa air, ia melemparkan bunga itu ke arah sang gadis dan berseru, "Vergiss mein nicht." Lupakan aku jangan. Sejak saat itu, bunga itu dikenang sebagai lambang cinta yang abadi, cinta yang bahkan maut pun tak sanggup patahkan. Simbol kerajaan dan ingatan. Pada abad ke-15 dan 16 di Inggris, bunga Forget Me Not menjadi simbol keluarga bangsawan dan digunakan sebagai penanda kesetiaan serta ingatan kepada mereka yang gugur dalam perang. Di masa Henry D. Farrar, bunga ini dijadikan simbol selama pengasingannya dari kerajaan sebagai harapan bahwa rakyat akan tetap mengingatnya hingga ia kembali. Berabad-abad kemudian, bunga ini digunakan dalam lencana dan simbol organisasi Freemason Jerman khususnya selama era Nazi untuk menyampaikan pesan rahasia. Ingat siapa kita, ingat nilai kita, jangan lupakan yang tertindas. Makna spiritual dan mistik. Dalam spiritualitas modern dan mistisisme bunga, Forget Me Not dianggap sebagai bunga yang membuka gerbang kenangan dan kesadaran jiwa. Ia dipercaya membantu mereka yang kehilangan arah untuk mengingat kembali siapa mereka sebenarnya dan membantu roh-roh tersesat menemukan jalan pulang. Ada yang percaya bahwa saat bunga ini mekar di pekarangan tanpa sengaja, itu berarti ada jiwa yang ingin dikenang, entah leluhur, sahabat, atau cinta yang belum selesai. Asal-usul Forget Me Not adalah campuran halus antara sejarah, mitos, dan rasa manusia yang tak ingin dilupakan.
Tidak ada dokumen sejarah pasti yang menyebutkan kapan bunga ini pertama kali dinamai. Namun kisah-kisahnya menyebar dari folklore Jerman, Inggris, Prancis hingga Amerika menciptakan semacam archetype, cinta yang tulus, ingatan yang abadi, dan perpisahan yang penuh harap. Bukan sejarah akademik, tapi sejarah jiwa manusia. Dalam tiap kelopaknya yang mungil, Forget Me Not membawa nyanyian sunyi dari masa lalu tentang orang-orang yang mencintai dalam diam, yang pergi tanpa pamit, yang berharap dikenang walau waktu terus berjalan. Ia bukan hanya bunga, tapi perwujudan dari sesuatu yang lebih dalam, kerinduan yang tak bisa mati. Dalam dunia yang terus berubah, di mana waktu mengikis jejak dan kenangan sering tersesat dalam keramaian hari, bunga Forget Me Not tumbuh sebagai lambang dari sesuatu yang enggan dilupakan. Kecil dan tenang, namun syarat makna, ia bukan sekadar bunga. Ia adalah pesan diam dari hati yang enggan melepaskan. Forget Me Not tidak menonjol dalam warna atau ukuran. Ia tidak memikat karena keanggunan megah, melainkan karena kejujurannya yang sederhana. Ia seperti bisikan lembut di tengah bisingnya dunia. Ingat aku, ingat kita. Dalam dirinya terkandung filosofi tentang ingatan, kesetiaan, dan makna dari hadirnya seseorang dalam hidup kita, betapapun singkat atau sunyinya kehadiran itu. Filosofi tentang ingatan mengajarkan bahwa tidak semua yang tak terlihat telah lenyap, bahwa kenangan tidak harus selalu keras dan terang. Kadang cukup hadir dalam sunyi, dalam kelopak kecil yang mekar di sudut taman. Ia melambangkan kekuatan dari ingatan yang tulus yang bertahan bukan karena paksaan, tetapi karena hati tak bisa dan tak mau melupakan. Filosofi tentang kesetiaan. Ia tumbuh di tempat-tempat yang sulit, di tepi sungai, di tanah yang lembab, atau di sela bebatuan. Filosofinya sederhana tapi dalam. Kesetiaan bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang bertahan meski kondisi tak mendukung. Bunga ini tetap mekar di tengah kesunyian, setia pada musim, setia pada tempatnya tumbuh, seperti hati yang tetap mencintai meski tidak lagi memiliki. Filosofi tentang kehilangan dan harapan. Bunga ini juga menjadi simbol dari mereka yang telah pergi, baik karena waktu, jarak, atau kematian, namun tetap tinggal dalam hati yang mencintai. Ia mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir, bahwa kenangan bisa menjadi bentuk cinta yang abadi. Ia adalah pengingat bahwa kita pernah terhubung dan itu cukup untuk membuat jiwa terus tumbuh, meski seseorang telah tiada. Pada akhirnya, Forget Me Not bukan bunga untuk mereka yang mencari kemegahan. Ia adalah bunga bagi mereka yang mencintai di diam-diam, yang menyimpan kenangan dalam sunyi, dan yang percaya bahwa bahkan sesuatu yang kecil jika dicintai akan tetap abadi. Ia adalah filosofi dari hati yang tak ingin dilupakan dan yang juga tak pernah sanggup melupakan.